Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9 SMP Darul Mufid? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ke materi fikih kita hari ini, melanjutkan di bab 4 ya, tentang pengurusan jenazah. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang tata cara menyolatkan jenazah. Buka di halaman 97. Nah, di sini salat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang-orang muslim dan atau muslimat ya yang masih hidup. Tentang jumlah orang yang menyolatkan, di sini ada sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini orang-orang Islam yang mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Kemudian adapun syarat-syarat sah salat jenazah, yang pertama yaitu seorang yang menyolatkan, syaratnya orang Islam suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian salat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Kemudian letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, terkecuali kalau salat jenazah dilakukan di atas kubur atau salat gaib. Kemudian rukun salat jenazah yaitu salat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Kemudian takbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir pertama atau takbiratul ihram, membaca salawat atas Nabi SAW setelah takbir kedua, membaca doa setelah takbir ketiga, berdoa setelah takbir keempat. Kemudian di sini ada ini ya, doanya Allahumma la tahrimna azrohu atau ha ya, azrohu itu bagi mayit laki-laki, azroha untuk mayit perempuan, dan seterusnya. Nah, di sini ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau fitnah sepeninggalnya, ampunilah kami dan dia. Kemudian berdiri jika mampu mengucap salam. Nah, di sini lanjut ke bunyi doa setelah takbir ketiga. Di sini ya, Allahumma gfir lahu bagi laki-laki, Allahumma gfir laha untuk perempuan. Silahkan dibaca ya masing-masing. Dan seterusnya di sini artinya ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, dan luaskanlah tempat kediamannya, dan selanjutnya. Nah, masih di sini tadi ya. Jadi salat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud ya, karena kita menyolatkan atau mendoakan orang yang meninggal, bukan menyembahnya ya. Pasti kalian juga sudah pernah, bagi laki-laki atau perempuan juga bisa ya sebenarnya, untuk menyolatkan jenazah. Lanjut ke sunnah-sunnah salat jenazah. Sunnah yang pertama yaitu mengangkat tangan ketika mengucapkan 4 takbir. Jadi setiap takbir kita angkat tangan kita sebagaimana kita sholat. Kemudian di sini dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya pada semua takbir salat jenazah. Kemudian isyrar yaitu merendahkan suara bacaan salat. Kemudian membaca ta'awuz. Nah, beberapa hal tentang salat jenazah. Salat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid atau sendiri ya, tetapi sebaiknya secara berjamaah. Kemudian wanita yang beragama Islam juga boleh dan sah menyolatkan jenazah. Kemudian jika jenazah yang disolatkan ada di tempat sholat, perhatikanlah hal-hal sebagai berikut nih. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkan atau imam ya, dengan posisi jenazah kepalanya di utara ya. Kemudian badan dan kakinya menjulur ke selatan. Bila jenazah laki-laki, maka yang menyolatkan atau imamnya hendaknya berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Tetapi jika jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah. Kenapa? Karena bagi laki-laki itu pemimpin atau imam keluarga. Nah, perempuan ini kenapa disejajarkan dengan bagian tengahnya atau perutnya? Karena hanya wanita yang bisa mengandung. Oke.
Lanjut ke beberapa hal tentang sholat jenazah. Nah, masih ya, jika jenazahnya banyak terdiri dari laki-laki dan wanita, maka cara menyolatkannya boleh sekaligus dengan ketentuan jenazah laki-laki diletakkan lebih dekat dengan yang mensolatkan atau imam, sedangkan jenazah wanitanya lebih dekat ke kiblat. Jadi jenazah laki-laki kemudian jenazah perempuannya di ininya ya, dekat kiblatnya. Kalau jenazah laki-lakinya di dekat imamnya. Kemudian sholat jenazah dikerjakan sesuai dengan urutannya sebagaimana tercantum dalam rukun sholat. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Lanjut ke sholat jenazah gaib adalah sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di tempat sholat. Tata caranya sama dengan kalau ada jenazahnya ya, ada di tempat. Kemudian menyolatkan jenazah di atas kuburnya, hukumnya boleh. Sabda Rasulullah SAW. Nabi SAW sampai ke sebuah kubur yang masih basah. Kemudian beliau mensolatkannya dan mereka para sahabat berbaris di belakang beliau dan bertakbir 4 kali. Jadi boleh sholat di atas kuburnya ya. Kemudian tata cara penguburan jenazah di sini. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Hukum penguburan jenazah muslim adalah fardu kifayah, sama dengan mensolatkan ya, atas orang Islam yang masih hidup. Nah, di sini penguburan jenazah sebaiknya disegerakan sesuai sabda Rasulullah SAW. Segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia seorang yang soleh, ia akan segera cepat mendapat ganjaran kebaikan. Dan jika ia tidak soleh, ahli maksiat, ia akan cepat meninggalkan kejelekan dari pundak-pundak kamu semua. Nah, kemudian tentang lubang dan tata cara penguburan. Nah, di sini di buku tidak ada ya. Nah, sini lubang kubur. Lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke arah selatan. Oh, di sini ada nih cara mengubur jenazah. Kalian bisa lihat di halaman 102. Oke, di sini lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke arah selatan. Panjangnya harus disesuaikan panjang jenazah. Dalamnya harus cukup sehingga bau busuk mayat tidak tercium dari luar. Di bagian dasar kubur hendaknya dibuat lubang lahat, yakni lubang tempat meletakkan jenazah. Kemudian tentang lubang dan tata cara penguburan. Di sini tata cara penguburan jenazah setelah sampai di makam hendaknya masih dalam usungan ya. Diletakkan di pinggir atas lubang sebelah kiblat. Kemudian 3 laki-laki muslim keluarga dekat jenazah turun ke lubang kubur dan 3 lainnya berdiri di atas menghadap jenazah. 3 laki-laki yang berdiri menghadap jenazah mengangkat jenazah tersebut dan menyerahkan kepada 3 laki-laki yang berdiri di lubang kubur. Kemudian jenazah diletakkan dengan hati-hati. Lubang lahat dengan posisi miring kepada kepala di sebelah utara, kaki sebelah selatan menghadap kiblat. Masih lanjut, kemudian tata cara penguburan jenazah. Nah, di sini ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. Keempat, utas tali yang mengikat jenazah dilepas dan kain kafan yang menutup mukanya disingkapkan sehingga muka jenazah dapat mencium tanah. Setelah jenazah sudah diletakkan di lubang lahat, jenazah ditutup dengan papan atau bambu lalu ditimbun dengan tanah. Kemudian perbuatan sunnah pada waktu pemakaman yaitu jika jenazah perempuan dinaungi dengan kain ya, jadi jangan dibuka begitu saja ketika hendak memasukkannya ke lubang kubur. Kemudian meninggikan kubur sekedarnya, menandai kubur dengan batu atau kayu, menaruh kerikil di atas kubur dan pelepah basah, kemudian menyiram kubur dengan air, mendoakan mayit. Oke, cukup ya untuk di bab 4 ini. Karena pertemuan kita sekarang ini adalah pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan PAS minggu depan, maka Ibu mohon maaf sekali untuk bab 5. Silahkan kalian buka
buka sendiri, kalian cermati, kalian pahami. Di situ tentang mawaris, tentang mawaris ya. Oke, di situ tentang mawaris, kalian buka. Nah, tugas dari ibu hari ini cukup kalian baca bab 5, bab terakhir tentang ahli waris ya, ahlul irshi, ahli waris, mawaris, hukum mawaris. Kalian baca dan kalian kerjakan latihan soalnya ya, latihan soalnya di halaman 143. Nah, insya Allah jika kalian mengerjakan soal di halaman 143 sampai 145, pasti kalian akan terus membuka-buka dan membaca-baca di bab 5 tersebut. Oke, Ibu